Baiklah, materi selanjutnya, struktur disiplin ekonomi. Dalam disiplin ekonomi, dikenal 4 struktur pasar yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi derajat persaingan di pasar, yakni 1. Pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan banyak pembeli, produk yang homogen. 2. Pasar persaingan monopolistik, banyak penjual, produk terdiferensiasi. 3. Pasar oligopoli, beberapa penjual saling keterkaitan antara penjual yang satu dengan yang lainnya, khususnya terkait dengan strategi usaha yang terkait dengan harga baik maupun langsung dan tidak langsung. 4. Pasar monopoli, hanya ada satu penjual dan hanya ada satu produk dan tidak ada produk substitusinya. Materi selanjutnya, struktur disiplin geografi. Dalam lingkup kajian fisik, geografi didukung oleh beberapa disiplin ilmu, yaitu sebagai berikut. 1. Geologi, yaitu ilmu yang menjelaskan proses pembentukan dan dinamika bumi dari waktu ke waktu. 2. Geomorfologi, yaitu ilmu yang mengkaji proses pembentukan dan perkembangan bentuk lahan yang membentuk konfigurasi permukaan bumi. 3. Oseanografi, yaitu ilmu dan studi eksplorasi mengenai lautan dan semua aspek yang terdapat di dalamnya. 4. Hidrologi, yaitu ilmu yang berhubungan dengan kondisi peraraian di permukaan bumi. 5. Meteorologi dan klimatologi, yaitu ilmu yang menyelidiki dan membahas berbagai gejala dalam atmosfer. 6. Biografi, yaitu ilmu yang mempelajari pensebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola persebaran jenis organisme. Materi selanjutnya, struktur disiplin sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Perubahan merupakan istilah yang mengacu pada suatu hal yang menjadi tampil berbeda dari sebelumnya. B. Peristiwa memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. C. Sebab dan akibat. Istilah sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya sesuatu perbuatan, perubahan maupun peristiwa berikutnya, sekaligus sebagai suatu kondisi yang mendahului peristiwa. D. Nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Kemerdekaan kebebasan adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara dan bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. F. Kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad ke-15 dan 16. G. Revolusi menunjukkan suatu pengertian
tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat dan besar-besaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly dari PGM 6 dengan NIM 21301150. Nah, di sini saya akan membahas materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya dan saya akan memperlanjutkannya. Judul materi yang kami pilih yaitu struktur ilmu sosial. Nah, ada struktur disiplin ilmu psikologi. Nah, struktur disiplin ilmu psikologi ini ada dua antaranya, yaitu psikologi sosial dan psikologi perkembangan. Jadi perbedaannya, jadi kalau psikologi sosial itu adalah pengaruh sosial dan bagaimana norma-norma budaya membentuk perilaku individu, atau sekelompokan dinamika berkelompok. Nah, yang perbedaannya yang selanjutnya itu psikologi perkembangan. Nah, kalau psikologi perkembangan itu fokus pada perubahan perilaku dan proses mental sepanjang rentang sehingga kehidupan manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang selanjutnya adanya struktur disiplin ilmu sosial. Nah, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosialnya yang menyertainya. Konsep tersebut salah satunya yaitu ada struktur sosial. Nah, struktur sosial salah satunya konsep memperumuskan azas hubungan antara individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia. Nah, yang selanjutnya sistem sosial. Nah, artinya memahami dan menyadari kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak dapat tersendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Nah, itu sistem sosial. Nah, kalau proses sosial, cara hubungan antara para individu dan kelompok yang saling berbentuk dan menentukan bentuk hubungan tersebut. Nah, kalau adanya lembaga sosial, hubungan antara nilai norma untuk mewujudkan kehendakan sosial. Nah, adanya organisasi sosial, yaitu sekumpulan orang-orang yang berstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuknya lembaga sosial atau organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya perubahan sosial. Nah, bentuk perubahan sosial yaitu bentuk peralihan yang berubah tata cara kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus keran sifat-sifat sosial dinamis dan bisa berubah.